Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, menggerakkan. Alhamdulillah pada kegiatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan rekan sejawat saya Pak Inario. Di mana pada kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan praobservasi, yang kedua tahapan observasi, kemudian yang ketiga tahapan pasca observasi. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama rekan sejawat saya Pak Inario M. Jahapa. Jadi langsung saja saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Pak Inario, bagaimana kabarnya hari ini Pak Inario? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Nah Pak Inario, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik, di mana kegiatan yang pertama adalah tahapan praobservasi. Nah, kegiatan praobservasi ini dilakukan supaya nanti ketika Pak Inario saat melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas nanti, Pak Inario lebih menjadi siap dan lebih percaya diri pada saat kegiatan supervisi akademik di kelas. Nah, Pak Inario, di kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang hendak saya tanyakan terkait dengan apa-apa nanti fokus kegiatan atau tujuan pembelajaran yang akan saya observasi pada saat kegiatan supervisi kelas nanti. Nah, baik Pak Inario, yang pertama mungkin tujuan pembelajaran yang ingin Pak Inario capai pada saat pembelajaran di kelas nanti, kira-kira bagaimana tujuan pembelajarannya? Terima kasih Pak sekali. Berbicara mengenai tujuan pembelajaran, jadi di sini saya sebagai guru jelas saya berangkat dari hasil asesmen diagnostik awal yang saya lakukan kepada peserta didik untuk meramu tujuan pembelajaran yang akan saya capai saat kegiatan pembelajaran. Barangkali saya sebutkan saja Pak ya. Ya, tujuannya bisa disebutkan. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami konsep dasar tentang induksi matematika. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan metode induksi matematika dalam menyelesaikan masalah terkait dengan keterbagian. Oh iya, berarti tujuannya Pak Inario ini berangkat dari hasil asesmen diagnostik awal. Jadi dari situ Pak Inario menyusun tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik, terima kasih Pak Inario. Kemudian yang selanjutnya area pengembangan yang ingin Pak Inario kembangkan nanti pada saat di dalam kelas itu apa kira-kira fokusnya pengembangan yang ingin dikembangkan? Insya Allah saya akan berfokus pada keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Berarti keterampilan siswa yang ingin dikembangkan, Pak? Iya. Itu melalui apa Pak Inario mengembangkan keterampilan siswa itu dalam kelas? Kali ini saya akan mencoba menggunakan diskusi kelompok. Jadi Pak Inario akan melihat di situ keaktifannya siswa pada saat diskusi kelompok. Iya benar seperti itu. Baik Pak Inario, kemudian pada saat pembelajaran nanti Pak Inario menggunakan model pembelajaran apa Pak? Untuk model pembelajaran sebenarnya banyak model pembelajaran yang bisa diterapkan, tapi kali ini saya mungkin akan mencoba menggunakan model pembelajaran TARL. Iya, TAR. Bisa dijelaskan sedikit Pak modelnya ini seperti apa yang akan jadi mengenai model pembelajaran TAR itu Pak, sebenarnya itu sebuah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk memastikan setiap peserta didik belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Berarti bisa dikatakan metode ini melakukan pendekatan berdasarkan tingkat kemampuannya siswa. Iya. Terima kasih Pak Inario. Itu mungkin metode yang akan digunakan dan menurut saya memang menarik karena ini metode yang baru dirilis juga, metode TAR. Kemudian di dalam kelas nanti Pak Inario kira-kira menggunakan strategi bagaimana di dalam kelas? Untuk strategi mungkin saya akan kolaborasikan dengan pendekatan
berdiferensiasi. Ya, pembelajaran Iya, pembelajaran diferensiasi yang mungkin berfokus pada konten saja. konten. Iya. Oh iya, berarti kan untuk gaya belajarnya siswa ini seperti kita ketahui bersama kan ada 3, Pak. Iya. Ada auditori, visual, dan kinestetik. Berarti dari ketiga gaya belajar ini hanya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang fokusnya pada konten. Berarti dari 3 gaya ini materi yang sama tapi perlakuan yang berbeda, Pak, begitu? Iya, seperti itu. Baik Pak Inado, kemudian yang selanjutnya terkait dengan penilaian yang Pak Inado ingin hendak laksanakan nanti bagaimana Pak? Ya, Untuk sistem penilaian atau asesmen penilaian yang akan saya berikan seperti pada umumnya saja yang sebelumnya saya terapkan, itu ada 3 komponen yang akan saya amati di sini. ya, Yang pertama sikap, saya akan menggunakan lembar observasi di situ. Kemudian pengetahuan peserta ini saya akan menggunakan LKPD. KPD Pak. Iya. Kemudian yang terakhir itu Pak, keterampilan peserta ini. Iya, Untuk keterampilan itu tetap juga saya menggunakan lembar observasi. observasi Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Inado. Mungkin yang terakhir Pak Inado, yang ingin saya tanyakan nanti sasaran kelasnya di kelas berapa Pak? Kalau untuk sasaran kelas itu saya mungkin akan mengambil kelas 11 IPA 1. 11 IPA 1 Pak. Berarti itu di kelas 11 IPA 1 hari apa itu kira-kira? Kalau sesuai dengan jadwal mata pelajaran saya itu kenanya di hari Jumat, jam pertama. Hari Jumat. Iya. 11 IPA 1 Pak ya? 11 IPA 1 Itu Jumat jam pertama. jam pertama. Ya, baik Pak Inarjo, itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan pada kegiatan pra-observasi ini untuk kegiatan supervisi akademik. Nanti mudah-mudahan kita bertemu pada hari Jumat di kelas IPA 1 pada jam pertama Pak Inarjo. Nah, semoga kita diberi kesehatan dan tetap semangat. Harapan saya nanti ke depan Pak Inarjo pada saat kegiatan supervisi akademik kita, saya berharap kepada Pak Inarjo mungkin dengan kegiatan pra-observasi ini Pak Inarjo lebih menjadi siap dan lebih percaya dan di kelas nanti. Insya Allah. Itu saja Pak Inarjo. Sebelum kita laksanakan pertemuan kita di kegiatan observasi, terlebih utama Pak, kita sepakati sama-sama dulu Pak terkait percakapan kita. Jadi antara saya sebagai supervisornya dan Pak Inarjo sebagai objek pengamatan saya itu guru matematika. Silakan Pak di sini, silakan. Di bagian sini. Iya. Oke. Baik, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi kepada rekan sejawat saya Pak Inarjo Uja Abad. Dan nanti kegiatan observasi kelasnya nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat di kelas IPA 1 dan jam pertama. Demikian mungkin kegiatan observasi kali ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik tahap observasi. Namun sebelumnya saya perkenalkan, saya Mas Haris Kamalu, guru kimia di SMA Negeri 1 Tegal, calon guru putra angkatan 10 Kabupaten Bogor, dan rekan sejawat saya Pak Inarjo Uja Abad selaku fokus observasi saya pada kegiatan supervisi akademik. Langsung saja kita saksikan kegiatannya. Sikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Oke, semua sehat kan? Pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang materi. Ini merupakan materi terakhir di pertemuan kita di bab 1 ya, Introduksi Matematika. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kita buat dulu ya kesepakatan kelas. Jadi apa yang
tidak boleh kita, apa yang tidak boleh dilakukan saat pembelajaran. Oke, kayak jangan nanti biasakan dalam kelas yang berikut. Nah, kita buat aturan gimana? Sepakat? Sepakat. Jadi kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama, apa yang kita sepakati yang pertama? Jadi kita memahami. Jadi ini kesepakatannya ada yang pertama. Kesepakatan yang pertama yaitu siswa tertib dalam pembelajaran. Gimana? Sepakat? Sepakat. Yang kedua, oke, kesepakatan yang kedua, siswa itu aktif dalam mengikuti pembelajaran, ya. Artinya, jadi kalau selama proses pembelajaran ada yang ditanyakan, silakan ditanya. Kalau perlu nanti bertanya, silakan kalian bisa menjawab. Oke. Oke. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika ada pertanyaan dari kalian selama proses pembelajaran, jadi cara bertanya yang sopan. Ya. Bukan tangan Pak, saya bertanya. Boleh? Boleh. Kita sepakati ya. Ini kesempatan kita selama proses pembelajaran. Nah, oke. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta bantuan untuk siapa kita kelas ini. Ya, hadir. Saya minta tolong sama Aditya. Teman-teman, sebelum kita mengikuti pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nanti dengan ini apa ini? Ini Alfa. Siapa? Anggi. Aziza. Berarti 4 orang yang hari ini tidak hadir ya? Oke. Sekarang kita siap? Oh, masih tak ada. Berarti 5 orang yang hari ini tidak hadir. Oke. Sebelum saya masuk ke materi, saya ada sedikit permainan. Tapi tidak lama. Saya minta silakan kalian bisa berdiri semua, berdiri dulu. Saya berdiri semua. Saya pasangannya masing-masing. Saya pasang masing-masing 2 orang. Saya berdiri 2 orang. Saya 2 orang pasang. Kemudian kau nanti di sini kita praktek di sini. Kita kasih lihat sama-sama. Nah, sekarang kalian kasih begini tangan di kamu. Kalian begini ya.
Ya, SPI semua. Sudah. Dapat. Nah. Jangan. Sudah. Sudah. Nah, sekarang kalau saya bilang atas, berarti tangannya siapa yang berada di bawah? Harus naik ke atas. Oh ya. Kalau saya bilang atas, tangannya siapa yang di atas? Dia harus ke bawah. Nah, kalau saya tes yang paling saya bilang atas, tangan naik ke atas. Bawah. Pasti akan oke. Nah, oke, semua sudah siap? Ya. Kita coba dulu. Atas. Oke. Kemudian atas. Atas itu, ini saya ulangi lagi. Tangannya siapa yang di bawah? Ketika saya sebut atas, berarti yang di bawah saya ke atas. Kalau saya bilang bawah, tangannya saya di atas harus ke bawah. Jadi fokus kalian mulai. Oke, kita mulai. Atas. Kalian tahu. Atas. Atas lagi. Bawah. Atas. Bawah. Bawah. Nah, oke. Kita coba lihat sekali. Oke, bawah. Bawah. Atas. Atas. Bawah. Atas. Ini gerak. Oke. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang induksi matematika pada keterbagian. Jadi masih mengikut materi induksi. Namun sebelum saya lanjut, saya ingin kasih tahu sama kalian bahwa induksi matematika itu kalau kalian kuasai langkah-langkah yang diinstruksi untuk membuktikan suatu pernyataan matematika menggunakan induksi matematika, pasti materi-materi sebaiknya akan lebih mudah kalian kerjakan. Kalau ada soal-soal yang berkaitan dengan pembuktian, akan lebih mudah kalian kerjakan. Oke, sekarang saya ingin tanya nih sama kalian. Kita kembali lagi ke materi sebelumnya. Di induksi matematika itu ada langkah-langkah yang harus digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika. Kalian bisa kasih tahu ke saya atau yang bisa jelaskan? Kalian masih ingat langkahnya apa semua? Ada? Saya berdiri. Ada berapa langkah? Berdiri. Bisa. Oke. Jadi ada dua langkah ya, yaitu langkah basis dan langkah induksi. Ini merupakan dasar yang harus kalian kuasai pada materi induksi matematika. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama yaitu memahami prinsip dasar induksi matematika. Yang kedua menerapkan induksi matematika dalam membuktikan pernyataan keterbagian. Nah, dan yang ketiga menyelesaikan masalah keterbagian yang menggunakan induksi matematika. Nah, sekedar informasi, ini Pak Guru akan menggunakan metode pembelajaran pendekatan berbasis TAFT. Nah, jadi penjelasannya pendekatan TAFT adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang fokus pada penyelesaian proses belajar mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, jadi saya sudah verifikasi
ada 3 proses pembelajaran di sini akan kita tunggu, yaitu pembelajaran yang bervariasi. Artinya fokus pembelajarannya kepada kalian semua ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran kita ini kita akan membentuk kelompok pelajar. Dan yang ketiga, paslah persentase dari hasil diskusi kelompok ya. Nah, ini secara informasi untuk materi untuk matematika ini gambarnya tidak kelihatan. Saya ada gambarnya tidak. Nah, ini adalah ini. Kalau kalian ingin mengakses materi tentang prinsip matematika pada terbagi ya, ini ada 2 yang dulu. Silakan kalau kalian ingin mengakses boleh akses dulu. Ini penjelasannya juga cukup bagus ya, penjelasan mudah dipahami. Nah, sekarang kita masuk kepada materi ini, keterbagian di dalam arti atau dalam arti ini harus dibagi. Kalian tidak tahu yang arti harus dibagi. Keterbagian dalam arti ini artinya habis dibagi, yang berarti jika pembagiannya adalah wah. Ini ada contoh. Sebagai contoh 35 habis dibagi 7. Karena 35 dibagi 7 hasilnya berapa? 5. Tidak ada yang pembagiannya adalah 0. Tetapi 35 itu tidak bisa habis dibagi oleh 3. Kenapa saya bisa dibagi oleh 3? Karena ketika 35 dibagi 3, dia akan menghasilkan bilangan pecahan. Nah, yang dimaksud dalam habis dibagi itu, ketika dibagi oleh bilangan lain, hasilnya adalah bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Nah, ini misalkan P adalah proporsi yang dinyatakan berlaku setiap bilangan asli N. Kita refleksi kembali untuk langkah pembuktian di matematika ini. Langkah basis, tunjukkan N benar untuk N sama dengan 1. Kemudian yang kedua langkah, nah bilangan di sini ada 2. Asumsikan N benar untuk N sama dengan K. Ini disebut sebagai A. Kemudian yang selanjutnya buktikan bahwa N benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, ini example ya. Atau kita langsung masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh supaya lebih jelas lagi pembahasan tentang pembuktian untuk si matematika pada keterbagian. Nah, ini ada 2 contoh di sini Pak Guru akan sampaikan ya. Yang pertama ini buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif N, bilangan 5 pangkat N dikurangi 1 selalu habis dibagi oleh 4. Dengan prinsip matematika menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif N, bilangan 2 pangkat 2 N dikurangi 1 selalu habis dibagi 3. Saya minta komposisinya ya. Kita nah ini ada jawabannya itu sudah kamu rancang supaya nanti kalau kalian mendapatkan soal jadi cara pengerjaannya saya ini apa ada ini tidak. Nah, oke untuk nomor 1 ini perhatikan PN sama dengan 5 pangkat N dikurangi 1. Ada tulisan di sini PN sama dengan 5 pangkat N dikurangi 1 selalu habis dibagi 4. Ini dari tanda ini perhatikan untuk tanda ini jika kita sebagai selalu habis membagi atau merupakan faktor dari 5 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 4 atau bisa kita bilang 4 merupakan faktor dari 5 pangkat N dikurangi 1. Jadi proporsi cara membaca ini ya. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya ada langkah basis di situ. Langkah basis untuk N sama dengan 1 maka berarti ya asal di sini perhatikan. Ini kan ke N. Berarti N-nya kita ganti dengan 1. 1 kan? P 1 sama dengan berarti 5 pangkat 1 dikurangi 1 habis dibagi 4. 5 pangkat 1 itu 5 kan? 5 dikurangi 1 habis dibagi 4. 5 pangkat 1 4 kan? 4 habis dibagi 4
4. Benar atau salah? Nah, berarti untuk langkah basisnya kita sudah dapat ya. Sekarang masuk ke langkah induksi. Nah, itu langkah induksi. N sama dengan K. Sama dengan langkah yang sebelumnya. Kita asumsikan T benar untuk N sama dengan K. Maka berarti kita ganti N-nya menjadi PK sama dengan 5 pangkat K dikurangi 1 dibagi 4. Sekarang di sini kita misalkan 5 pangkat K dikurangi 1 adalah 4 sama 1 sama dengan 4B. Ini yang ada warna ini. 5 pangkat K dikurangi 1 sama dengan 4B. Nah, itu untuk N sama dengan K. Kenapa kita buat begitu? Nanti kita akan pakai pemisahan itu. Maka disubstitusi pada angka N sama dengan K ditambah 1. Oke, sekarang masuk pada N sama dengan K ditambah 1. Nah, akan ditunjukkan bahwa unsur P K ditambah 1 sama dengan ini kan? Berarti N-nya dengan K tambah 1. Jadi bagi saya 5 pangkat K tambah 1 kurangi habis dibagi 4. Sekarang ini berarti ini kita akan menemukan sifat eksponen di sini. 5 pangkat K ditambah 1 dikurangi X dikurangi 1 itu bisa dikuraikan dengan 5 dikali 5 pangkat K. Kenapa bisa begitu? Karena ada sifat eksponen yang menyatakan bahwa 2 pangkat A ditambah B, misalkan ini ya, itu bisa kita tulis dengan 2 pangkat A dikali dengan 2 pangkat B. Berlaku juga untuk yang sama, 5 dikali 5K ditambah 1, maka ini berlaku 5 dikali dengan 5 pangkat K. Ini ada pangkat A di sini, Pak. Ya, perlu ditulis satu ya. Ini sama dengan ini kan. Oke. Nah, sekarang kita akan balik ke sini. 5 dikali 5 pangkat K dikurangi 1. Itu bisa kita tuliskan dengan 5 dikali 5 pangkat K dikurangi 1 ditambah dengan 4. Karena kita bisa tulis 5 pangkat K dikurangi 1. Ini gimana? Ya. Ditambah dengan 4. Nah, kita kan ini kemarin 5 dikali 5 pangkat K maksudnya 5 pangkat K ditambah 1. 5 dikali negatif 5 dikurangi 4. 5 pangkat K ditambah 1 dikurangi ini ditambah 4. Berarti negatif 5 ditambah 4 bisa negatif 1 kan? Nah, ini sama dengan sama dengan ini kan? Ya. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut sini 5. Perhatikan yang fasilitas 15 ini. Ya. Yang fasilitas 15 5 pangkat K dikonvertkan dalam puluh ya. Ya. Nah, itu bisa saya ganti dengan yang kita bisa tuliskan 4B. Berarti 5 dikali 4B ditambah 4. Nah, 5 dikali 4B sama dengan 20B ditambah 4. Kita keluarkan hasil ini kan bisa dibagi 4. 20 ini bisa dibagi 4 tak? Bisa. 4 bisa dibagi 4 juga kan? Bisa. Kita faktor kembali. Kita keluarkan 4-nya. Berarti yang disini keluarkan 4-nya dalam kurung 5B tambah 1. Karena kalau 4 kali 5 20B kan? 4 dikali 1 jadi 4. Nah, kalau sudah begitu, tinggal buat lagi seperti sana. Berarti habis dibagi habis dibagi 4. Nah, untuk kesimpulannya karena warna ini sudah terbit, dapat disimpulkan bahwa benar 5 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi oleh 4 untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 1. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau barangkali ada yang masih belum dipahami? Ada? Oke, yang mana ini? Yang ini? Atau yang ini? Nah, untuk yang ini
pemisahan. Kita misalkan 5 pangkat kan sama dengan 4 bagi 4. Nah, kita mau pakai dia baru bagi D, K, R atau 5 pangkat K dikurangi 1. Kita misalkan ini 4 yang dikasih. Kita tambahkan dengan huruf. Terserah asal biasa dipakai berapa. Misalnya di sini pakai D nya. Ini kita pakai misalan dulu. Tujuannya nanti akan kita substitusi N sama dengan K ditambah 1. Oke, untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua. N sama dengan 2N dikurangi 1 dibagi 3. Lalu tidak jelaskan lagi ya. Karena sama pengerjaannya dengan contoh yang pertama. Kita akan sesuai dengan yang kalau kita juga, karena saya mau masih cara kelompok. Karena kelompok selanjutnya tinggal saya bagikan. Ini ada lembar kerja, di dalamnya ada soal. Tapi caranya kalian kerjakan bersama-sama, jangan hanya orang di dalamnya. Nanti pada kelompok. Oh, tidak kembali. Kemudian soalnya ada pembuktian matematika pada bagian. Buktikan dengan matematika bahwa yang bagian A 4 pangkat N dikurangi 1 harus dibagi 3. Ya, bagian B 3 pangkat 2 N pangkat 1 kali 8 untuk setiap N bilangan pasti. Oke, ada 2 lembar di situ. Lembar yang pertama silakan kalian tuliskan. Jadi, caranya itu inilah langkahnya yang bisa ya. Inilah langkahnya.
Jadi cara pengajarnya semua langkah sekali.
Oke, sedikit informasi. Yang bagian ini, eksponen ini tidak usah kalian tulis. Bahwa ada sifat eksponen yang bisa jadi yang baik. Itu kan
Untuk kegiatan diskusi kelompoknya sudah berakhir, jadi saya minta untuk satu orang presentasi berhasil hasil dari kerja kelompoknya. Nah, saya minta di sini kelompoknya
Satu langkah pasti untuk N sama dengan 1, maka P1 sama dengan 4 pangkat 1 kurangi 1 dibagi 3 habis dibagi 3. Bagus. Empat dikurangi 1 habis dibagi 3 habis dibagi 3 benar. Nah, itu untuk langkah. Oke, untuk langkah basis, kalau untuk lain ada yang ingin menyangka, kalau sesuai dengan jawaban kalian ada. Ada? Sama. Nah, silakan lanjut. Nomor 2, angka induksi N sama dengan 5 diasumsikan P dalam kurung N benar untuk N sama dengan K, maka P sama dengan E dalam kurung K sama dengan 4K kurang 1 habis dibagi 3. Misalkan 4K kurang 1 sama dengan 3P. M
dengan K tambah 1 akan ditunjukkan bahwa untuk P dalam kurung K tambah 1 sama dengan 4K tambah 1 dikurangi 1 habis dibagi. Perhatikan bahwa 4K tambah 1 kurang 1 sama dengan 4 kali 4K kurang 1. Maka 4 kali 4K kurang 1 sama dengan 4 kali dalam kurung 4K kurang 1 ditambah 4 dalam kurung 3B tambah 3 12B tambah 3 sama dengan 4 dalam kurung 4B tambah 1 habis dibagi 3. Karena langkah induksi terbukti 4N kurang 1 habis dibagi 3. Oke. Dan sekarang nah sekarang ada kira-kira di yang dipaparkan oleh Kiai ada 3 yang tidak sesuai dengan yang bagian mana? Nah, oke. Oh ya itu. Ada mesti. Ah, 3 kan? Nah, kalau kita 4 kali 4 dapatnya 12. Ya. Berarti siapnya adalah 3. Mungkin kalau lagi siapnya adalah 3 bukan 4. Ya. Itu baik. Oke. Bagi semua perhatikan semua. Jadi untuk diskusi kelompoknya kita akhir saja. Kemudian untuk hasil diskusi kelompoknya nanti kalian foto saja buat bentuk PDP. Kemudian kirim di kontaknya kamu. Ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi yang pertama itu perhatikan dulu. Yang pertama saya lihat di sini bahwa untuk cara penyelenggaraan kalian sudah baik. Hanya ada beberapa kekeliruan itu hanya kesalahan dalam penulisan. Ya. Kemudian saya rasa sudah sangat baik. Kemudian materi ini tetap dia tergantung dari langkah ini untuk menyelesaikan pembuktiannya. Jadi tetap dasarnya adalah langkah industri matematika. Langkah industri matematika apa? Pertama langkah yang bagian. Ya. Pasti menunjukkan N sama dengan 1. Kemudian langkah yang berikutnya langkah industri. Di situ menunjukkan N sama dengan N sama dengan K. Kemudian N sama dengan K ditambah 1. Jadi ketika semua langkah industri tersebut bisa dipastikan pernyataan kata keterangannya adalah benar. Nah, jadi materi penerapan industri matematika pada keterbangsa ini sudah merupakan materi penghubung kita di bab 1 ya, di bab 1. Jadi merupakan materi terakhir.
pertemuan kita terakhir pada bab 1. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tentang program BDS. Oke, jadi pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi program BDS. Nanti pada materi program BDS kalian harus menyediakan lista mau bisa masing-masing. Ya. Nah, oke. Sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi dapat diingat dan tidak lupa lagi. Kalau kemudian juga saya pernah setelah selesai pembelajaran tolong dibaca-baca kembali yang ada hari ini, kita langsung lupa. Oke. Saya minta lagi tadi ini Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Oke, berarti pembelajaran kita berakhir. Sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kelas penjelasan kelas 1 karena sangat asik dalam pembelajaran. Saya ingin bertemannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mustari Estamalu, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Bukal, angkatan 10 di Kabupaten Gol, Sulawesi Tengah. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik tahap pasca observasi bersama rekan saya Pak Inario M. Jafar. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Bukal dan juga ditemani pengajar praktik saya Pak Suparman Pade. Baik, langsung saja saya ingin diskusi tentang kegiatan supervisi akademik kepada rekan saya Pak Inario. Baik Pak Inario, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Ya. Jadi begini Pak Nario, pada kegiatan supervisi akademik sebagaimana yang telah kita laksanakan sebelumnya, yakni ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap praobservasi yang sudah kita lakukan. Kemudian tahap kedua adalah tahap observasi, juga kita sudah lakukan sebelumnya. Dan ini adalah tahap terakhir di kegiatan supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi. Nah, kegiatan pasca observasi ini saya lakukan Pak Nario, tujuannya untuk saya berdiskusi lebih dalam lagi tentang kegiatan observasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, pada kegiatan ini Pak Nario, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita akan bahas dan kita diskusikan pada kegiatan ini. Nah, langsung saja Pak Nario, mungkin pertanyaan pertama Pak Nario terkait dengan perasaannya Pak Inario ketika pada saat dilakukan observasi kelas, bagaimana kira-kira? Oke, terima kasih. Secara soal perasaan yang bagaimana dulu nih Pak? Apakah saat saya mengajar ada supervisor di itu atau? Oh ya, ya perasaannya Pak Inario pada saat kegiatan supervisi kemarin, yakni ada supervisornya dalam kelas. Kalau pengalaman saya sebelumnya sih Pak, ada perasaan kayak ada tekanan mental saya di supervisi. Itu untuk yang sebelumnya, tapi kalau yang kemarin bersama dengan rekan saya Pak Mustari ini, saya merasa lebih rileks lagi selama proses pembelajaran, meskipun diawasi sama teman. Iya.
Berarti relax Pak ya, tidak kayak Alhamdulillah sebelumnya saya berarti. relax. Kalau sebelum-sebelumnya saya kadang merasa tertekan karena biasa yang observasi pada saya itu hanya setengah perjalanan saja. Proses pembelajaran beliau sudah tinggalkan kelas. Ya, baik Pak Naryo. Yang selanjutnya Pak Naryo bisa mungkin Pak Naryo ceritakan ulang terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, yang pertama yang jelas saya melakukan pendahuluan. Kemudian ada juga saya lakukan di situ permainan atau biasa dikenal dengan ice breaking, Pak. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Ya. Kemudian pada pembelajaran itu saya menggunakan diferensiasi pembelajaran yang berfokus pada konten. Kemudian untuk pendekatannya saya mencoba menggunakan model pendekatan PARL. Nah, di situ kan ada 3 pilihan, di situ bisa pengelompokan, diskusi dan presentasi hasil diskusi kelompok. Kemudian juga setelah diskusi kelompok, ada beberapa kelompok yang saya tunjuk untuk mempresentasikan hasil kelompok mereka dan kelompok lain menanggapi hasil pekerjaan yang dipresentasikan oleh kelompok. Dan ada juga langkah evaluasi setelah kegiatan pembelajaran. Ya, baik Pak Naryo. Terkait dengan proses pembelajaran yang Pak Naryo sampaikan tadi, selama proses observasi kemarin memang sudah dilakukan semua menurut pengamatan saya kemarin, di mana Pak Naryo sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, mengolah kelas yang menyenangkan dengan sebelum pembelajaran diterapkan ice breaking di situ. Kemudian dengan metode pendekatan TAR itu sesuai pengamatan saya kemarin sudah dilakukan semuanya. Nah sekarang Pak Naryo, pada saat kegiatan observasi itu apakah ada hambatan-hambatan pada saat kegiatan observasinya, baik itu sama Pak Naryonya atau sarananya atau pada siswanya? Kalau hambatan, untuk hambatannya itu kalau dari siswa itu situ siswa agak cenderung takut menyampaikan, misalkan ada sesuatu yang mereka ingin tanyakan, kadang mereka ragu-ragu untuk menyampaikan itu. Dan itu terlihat jelas dari beberapa, karena model pembelajaran yang saya terapkan itu termasuk baru juga saya laksanakan di kelas mereka. Karena sebelumnya saya tidak lakukan seperti itu, tapi tetap ada pengelompokan, hanya saya tidak melakukan diferensiasi di dalam pembelajaran itu. Berarti hambatannya hanya pada siswanya, Pak? Tidak ada hambatan lain dari seperti sarana dalam kelas atau dari Pak Naryo sendiri? Ada. Kalau dari sarana itu untuk fokusnya itu agak memakan waktu, karena saat saya mau mulai pembelajaran, fokus baru saya siapkan. Situ waktunya agak terang. Harusnya sebelumnya sudah saya baik, kalau untuk dari saya sendiri, Pak. Kalau dari saya sendiri, mungkin saya masih, kalau perasaan saat mengajar itu agak kendalanya saat saya mengajar, kadang itu ada siswa yang terlihat kurang memperhatikan saat saya mengajar. Jadi itu saya merasa mungkin cara penyampaian saya yang kurang menarik bagi mereka. Kurang menarik sama siswa. Tapi tidak semua, hanya ada beberapa saja siswa. Ya, baik Pak Naryo. Berarti hambatannya ini kurang lebih ada 3. Itu yang pertama dari Pak Naryo sendiri, itu siswanya itu tidak fokus kepada gurunya menyampaikan. Jadi yang kedua terkait sarana prasarananya. Memang kemarin saya perhatikan juga Pak Naryo, ketika pada saat kita melakukan observasi itu, memang waktu kita itu agak sedikit termakan di persiapan sarananya itu, infokusnya. Memang agak lambat di situ, sehingganya proses pembelajaran itu sedikit terganggu jamnya. Nah, kemudian Pak Naryo,
yang selanjutnya yang saya ingin tanyakan, kira-kira kenapa hambatan itu bisa terjadi, Pak? Kalau dari yang prasarana dulu ya Pak. Iya. Kalau dari prasarana kan itu hambatannya sebenarnya dari kelalaian saya sendiri. Harusnya saya sudah sediakan sebelum jam Iya. pelajaran itu. Tapi nanti mungkin ke depannya saya akan perbaiki dengan agar efisien waktunya bisa terkomodir dengan baik. Iya. Berarti hambatannya ini ya karena disiplin waktunya sendiri, Pak, ya, dari Pak Narjo mungkin. Kemarin itu sebenarnya saya masih mencari lagi infokusnya karena infokus yang ada di ruangan sana terpakai di ruangan lain. Baik, Pak Narjo. Nah, sekarang Pak Narjo, terkait dengan hambatan ini, Pak Narjo sudah sampaikan tadi beserta dengan alasannya. Nah, kira-kira Pak Narjo, untuk ke depan, kira-kira ada tidak solusi yang Pak Narjo ingin sampaikan, paling tidak meminimalisir hambatan itu, atau bisa menghilangkan hambatan itu, Pak, untuk ke depannya? Yang pertama kan ada 3 tadi saya sampaikan hambatan Iya. yang saya alami selama proses belajar. Yang pertama itu dari saya sendiri, mungkin ada siswa yang kurang tertarik dengan cara saya menyampaikan materi. Mungkin saya akan solusinya mungkin saya akan lakukan pendekatan dengan siswa tersebut. Kemudian mungkin pendekatan emosional kira-kira seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin model pembelajaran akan saya padukan barangkali yang ini kan ada 3 dia, visual, auditory dengan kinestetik. Mungkin pembelajaran konten akan saya lebih sering terapkan lagi di kelas. Kemudian untuk sarana yang tadi itu mungkin saya kedepannya akan lebih disiplin lagi dalam Baik, Pak Narjo, berarti solusi yang ingin Pak Narjo terapkan ke depan nanti, Pak, berarti terkait dengan pembagian gaya belajar siswa itu, Pak. Biasa kan ada yang sukanya melihat, mendengar, itu kan tidak sesuai yang disampaikan sama Pak Narjo, sehingga siswa itu tidak fokus, dia tidak ingin mendengar, dia inginnya melihat. Berarti itu yang ingin Pak, ya? Diterapkan ke depan nanti. Nah, baik Pak Narjo, selanjutnya mungkin kapan kira-kira Pak solusinya akan mau diterapkan? Insya Allah di pertemuan berikutnya, karena sekarang saya sementara menyusun kembali lagi RPP-nya, Pak. RPP kembali, menyesuaikan lagi dengan. Berarti setiap mulai pertemuan ke depan Pak mau diperbaiki ya? Pertemuan berikutnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Narjo. Itu saja mungkin diskusi kita pada kegiatan pasca observasi, di mana ini terjadi timbal balik antara Pak Inarjo sebagai saya punya fokus observing dan saya sebagai supervisornya. Nah, jadi harapan saya ke depan Pak Inarjo, apa yang Pak Inarjo telah sampaikan terkait solusi mengenai hambatan-hambatan yang telah terjadi pada saat proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan ke depan. Nah, itu saja Pak Narjo, sekian dari saya Pak Narjo. Baik sahabat penggerak, sebelum saya tutup mungkin saya ingin bertanya lagi kepada rekan sejawat saya Pak Narjo. Ada mungkin yang ingin disampaikan Pak terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini, Pak? Ya, kebetulan ada yang saya sampaikan di sini, maksudnya kebetulan Bapak Mustar ini sebagai guru juga di sekolah ini. Iya. Saya berharap mungkin untuk penerapan observasi ini, langkah-langkah untuk observasi kelas, boleh Bapak sampaikan ke teman-teman di sekolah atau atasan langsung, supaya bisa mengadopsi proses observasi lingkungan kelas saat pembelajaran. Iya. Karena jujur saja saat Bapak yang melakukan observasi terhadap saya itu, saya merasa lebih rileks lagi, karena di situ saya lebih bagaimana merancang proses pembelajaran itu. Saya sendiri yang menentukan bagaimana yang saya inginkan, mulai dari pendekatannya apa. Di situ semua saya semua yang menentukan, Bapak hanya sebagian saja. Baik, terima kasih Pak Narjo atas sarannya. Memang untuk sekarang Pak Narjo,
untuk kegiatan supervisi akademik kita sudah menggunakan istilah baru. Istilahnya coaching, pakai teknik coaching. Iya. Di mana pada tahap ini kita menggunakan 3 tahap. Itu pra observasi, kemudian observasi kelasnya, kemudian pasca observasi. Seperti yang kita telah lakukan sekarang ini, yakni tahap yang terakhir, tahap pasca observasi. Nah, insya Allah ke depan nanti saya akan komunikasikan dengan pimpinan sekolah, Pak Kepsek. Mudah-mudahan nanti ketika semester depan kita melaksanakan observasi lagi, kita sudah menggunakan observasi supervisi akademik menggunakan teknik coaching. Terima kasih Pak. Yang terakhir mungkin dari Pak Arman selaku pengajar praktik, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak Nario sudah berkesempatan memberikan waktunya kepada Pak Mustari dalam kolaborasi wawancara pasca observasi. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Mustari atas hal yang sudah diwawancarai oleh kepada Pak Nario. Ini memang kegiatan pasca observasi ini memang mau merefleksi hal-hal apa saja yang kita buat di dalam kelas. Jadi tadi sudah ada refleksi yang sudah diberikan oleh Pak Nario. Jadi insya Allah akan menjadi koreksi nanti dalam proses pembelajaran berikutnya. Mungkin itu saja Pak Mustari. Ya, terima kasih Pak Terima kasih. Arman selaku pengajar praktik telah memberikan masukan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi bahan kemajuan bagi kami untuk ke depannya. Baik, sahabat penggerak, itulah tadi kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya dan didampingi oleh pengajar praktik saya. Demikian kegiatan pasca observasi ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Inardi.